Halo teman-teman kos, malam ini gue mau ceritain nih perjalanan gue kemarin ke Ambon. Sebenarnya sih dibilang bukan backpacker ya, lebih ke disebut apa, gembel tapi naik pesawat. Makanya ya udah dibilang gembel elit. Yoi, gembel elit nggak tuh? Jadi dari Bandara Soekarno-Hatta itu transit di Makassar. Kira-kira perjalanan kurang lebih 2 jam. Setelah itu lanjut lagi ke Bandara Patimura Ambon. Dulu proyeknya sama orang mana? COVID-19. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat menikmati penerbangan ini. Goodbye, ladies and gentlemen, and bye-bye. Dari Sultan Hasanuddin Makassar ke Patimura Ambon tuh kurang lebih 1 jam ya. Itu kita terbang di atas tuh, viewnya bawahnya laut, itu keren banget sumpah. Sampainya di Bandara Patimura, gue tuh langsung dijemput sama kawan dari sana. Jangan itu, jangan. Jangan dulu, yang ini dulu, yang nasi dulu. Iya, nasi dulu ya. Nanti dulu. Ikan kuah kuning ya. Aduh. Ya tempat-tempat makan aja, Pak. Ya. Makan ini aja. Kok banyak mobil Jakarta sini, Pak ya? Soalnya murah di sana. Oh, Nah, tujuan gua kesana sih sebenarnya pengen explore Ambon, tempat-tempatnya tuh kayak gimana sih gitu. Karena gue juga kebetulan ada kesempatan berangkat ke sana, ya berangkat deh. Nah, sampai di sana tuh masih jam 9, jam 10 ya. Gue tuh pengen nyobain sarapan khas di sana tuh kayak gimana. Apakah sama nasi uduk kayak di Jakarta? Ternyata beda. Di sana tuh sarapannya kebetulan gue nemu nasi kuning. Nasi kuningnya tuh nggak beda jauh sih sebenarnya rasanya, cuma yang beda tuh lauknya langsung pakai ikan. Itu tuh khas banget, Ambon banget lah, Maluku banget pokoknya. Nasi kuning tuh asin ya bang ya? Hah? Nasi kuning tuh asin ya? Nasi kuning lauknya ikan. Nah, tempat pertama yang gue kunjungin itu namanya Jembatan Merah Putih. Itu tuh ikonik banget ya dari kota Ambon. Jembatannya tuh panjang, nyeberangin laut gitu. Dari bandara itu menuju ke kota Ambon. Jadi kalau mau ke kota harus lewatin Jembatan Merah Putih. Jembatannya itu lu bisa foto-foto atau ngambil view video juga keren sih, menurut gua keren. Itu emang lautnya juga bagus banget, emang terkenal banget kan ya, laut di Indonesia Timur tuh ajib lah pokoknya. Nah, setelah dari Jembatan Merah Putih, gua lanjut ke kota Ambonnya ya. Di situ tuh gimana ya, tempatnya tuh dataran tinggi, cuma bawahnya langsung laut. Itu viewnya wah keren banget.
Nah, setelah muter-muter akhirnya perut lapar. Di sana gua cari kan makanan yang khas ya, itu langsung gua cari seafoodnya. Seafood di sana ternyata segar-segar banget. Dari nelayan langsung ke penjual makanan itu masih segar banget, ikannya masih fresh banget, langsung dibakar di tempat. Dan yang bikin gua kaget, harganya murah jauh dibanding di ibu kota. Yang ini kali ini 80 dua porsi nasi. Nasinya 2. Yang 50 yang 50 yang nasinya 2. nasinya 1. Kali nasinya 2. Di situ tuh tersedia macam-macam ikan lah pokoknya. Lu tinggal milih mau ikan apa. Itu ada. Nah ini nih sambal yang wajib lu cobain kalau main ke sana. Itu namanya colo-colo. Itu rasanya segar banget. Buat yang nggak doyan pedas kayak gua, itu masih masuk sih. Itu nggak terlalu pedas juga, cuma enak lah. Dicampur udang, cumi, ikan, itu masuk banget. Itu makannya di pinggir jalan, wah itu udah nikmat banget lah pokoknya. Destinasi wajib kalau ke sana. Nah, selama perjalanan gue di sana tuh gue nginep di Maluku Resort. Itu hotel bisa dibilang bagus karena view-nya ya. Itu tuh wah view-nya keren lah. Jadi kita keluar kamar, belok sedikit itu view-nya langsung ke laut. Itu lu bisa nikmatin sunset, bisa snorkeling juga di situ. Karena emang airnya bening banget. Nah, yang keren tuh view sunsetnya itu pas banget dari tempat kita duduk. Itu view-nya keren. Jadi laut, kanan kirinya tuh ada kayak bukit-bukit. Jadi matahari pas di tengah. Itu keren. Nah, keesokan paginya, wih, kayak orang-orang gua. Keesokan paginya tuh gua menuju destinasi Nusa Ela, Pulau Tiga. Pulau Tiga itu ada tempat namanya Nusa Ela Resort. Nah, itu tuh spot-spot diving, snorkeling, spot fishing juga sih, cuma gua nggak fishing, jadi ya udah snorkeling, diving gitu kan. Nah, kenapa disebut itu Pulau Tiga? Karena pulaunya ada 3. Kalau pulaunya ada 4 namanya Pulau 4. Oke? Nah, perjalanan dari Maluku Resort ke Nusa Ela itu kita menuju ke sana tuh naik mobil dulu ya. Itu perjalanan kurang lebih 2 jam. Itu lumayan jauh, muter-muter bukit gitu kan. Emang jalannya cuma 1. Itu tuh jauh banget sih menurut gua. 2 jam di sana itu emang bener-bener jauh karena nggak macet. Nah, perjalanan menuju Nusa Ela itu kita menggunakan kapal ya. Kapal itu nyebrang nggak lama, sekitar mungkin setengah jam ya. Itu dari tempat penyeberangan ke pulaunya itu pemandangannya tuh, view-nya tuh bagus banget. Pemandangannya tuh wah keren, lautnya biru.
Terus juga yang keren tuh di sana tuh ikannya tuh kelihatan, ikan tuna tuh kayak pada tawuran, nggak tahu sama katak bizar kayaknya si tawuran tuh dia tuh. Itu emang rusuh banget ikannya. Anak STM lagi berantem itu. Oh, ikannya tawuran. Texas tuh ih. Biasa katak bizar. Anjir, katak bizar. Itu bizar tau nggak? Itu deket-deket. Itu kalau gua bawa serokan, gua serok sama gua ikannya. Cuma ya berhubung gua nggak bawa serokan ya udah lanjut. Nah di sana tuh emang terkenal banget ya spot diving. Terumbu karangnya juga masih terjaga lah. Emang dijaga banget di sana. Kalau kita beruntung kita bisa melihat hiu juga. Cuma kebetulan kemarin nggak ketemu. Mungkin dia lagi pergi ke Jakarta kali ya. Gua kesana, hiunya kesini balik. Jadi di situ tuh ada kayak apa ya? Ada gua gitu di dalam lautnya itu. Nah itu jadi salah satu tempat favorit ya, favorit di sana buat diving. Nah setelah puas diving, kita naik ke pulau, lanjut lagi snorkeling. Itu sih snorkeling kita nggak usah jauh-jauh ke tengah lagi nyari spot, karena emang di pinggiran juga udah keren banget. Kedalaman cuma 1 sampai 1,5 meter tuh udah bisa gitu kan snorkeling, ketemu ikan-ikan yang bagus lah, ikan-ikan terumbu karang yang unik, yang lucu. Setelah puas main air di Pulau 3 Nusaila Resort, gue tuh lanjut lagi ke kolam Morea. Morea itu kayak apa ya? Kayak belut. Kayak kalau di Jepang unagi. Walaupun gue belum pernah ke Jepang, tapi lu ke Jepang aja coba. Itu namanya unagi. Kalau nggak salah ya. Itu tuh berada di Larike. Larike itu nama desa di sana. Martabak. Martabak. Apa kali Jawa juga tulang bulan namanya. Beli ini. Beli 5.000. Satu nih. Kita beli untuk memajukan perekonomian warga. Satu. Masih hangat. 2.
Piambiri. Baru cuci air. Nah di situ tuh sebenarnya kayak kali kayak di sini tuh kali Ciliwung, kali Cisadane, cuma bedanya bersih, bening banget. Nah di kolam itu tuh ada namanya Morea. Morea tuh belut. Jadi belutnya itu dipanggil sama kuncen sono mungkin ya. Dikasih makan ikan-ikan kecil. Nah belutnya tuh langsung pada datang. Itu tuh belutnya sih nggak galak, bisa kita pegang-pegang juga, emang buat foto-foto. Nggak semua orang bisa megang, soalnya emang licin banget. Jadi ngangkatnya tuh agak susah, bukan agak susah, emang susah. Jadi emang orang tujuannya ke sana tuh pengen ngeliat gitu, gimana sih bentuknya belutnya. Mati. Oh, ini mati. Anak yang berkeliaran, kabar air. Ya. Ya. Setelah dari kolam belut itu, gue tuh sempat dikasih tahu di situ tuh ada rujak khas Natsepa. Natsepa tuh daerah ya di Ambon. Itu rujak khas banget, terkenal banget. Itu pokoknya wajib dicobain kalau ke situ. Nah, rujaknya tuh sebenarnya nggak jauh beda isi buahnya. Yang bikin beda tuh sambelnya. Sambelnya tuh kalau gue bilang banyak kacang dihalusin. Iya. Setelah jadi ditambahin lagi kacang. Kata gue nih rujak apa ketoprak? Dibilang ketoprak pakai buah. Dibilang rujak bumbunya kayak ketoprak. Tapi enak. Itu enak banget, seger. Wah, rujaknya nagihin lah. Jadi dari kesimpulan perjalanan gua ke Ambon itu sebenarnya masih banyak ya destinasi yang belum gua sempat mampir. Cuma karena waktunya cuma beberapa hari, jadi ya cuma tempat-tempat tadi kayak Jembatan Merah Putih. Terus kayak Tugu. Oh iya, ada lagi tuh di pinggir jalan tuh namanya kayak bukan Tugu ya, ada tulisan gitu Ambon City of Music. Itu emang Ambon tuh terkenal sama musisi-musisi dengan suara yang bagus banget. Nah ada Pulau Tiga juga, itu bisa dibilang destinasi yang wajib lu datengin kalau lu main ke Ambon. Itu dari pesona bawah lautnya tuh keren banget, pasirnya juga putih, terus udaranya juga panas ya seperti laut-laut lainnya. Di laut tuh panas tapi enak lah. Kapan lagi coba ngitemin kulit, karena yang hitam tuh eksotis katanya. Terus ada kolam belut, apa tadi namanya, kolam Morea. Ada kolam Morea juga. Itu belutnya itu nggak ada di sembarang tempat ya, cuma beberapa doang di Ambon juga. Makanya itu wajib lu datengin lah. Intinya tuh kalau lu main ke Ambon, lu nggak usah takut bingung kemana lu mau kemana. Di sana tuh banyak banget tempat yang keren. Masih banyak pulau-pulau yang gue juga belum sempat datengin. Jadi ya bisa gue bilang di Indonesia tuh wajib lu datengin ke Ambon. Itu keren banget. Jadi buat kalian yang pengen main ke sana itu
Gue saranin ya emang gak usah yang bawaan macam-macam lah ya. Yang penting bawa duit banyak. Ya itu emang saran dari gue. Bawa duit banyak itu lu bisa mungkin 2 minggu baru lu puas ke sana tuh. Next mungkin gue bakalan balik lagi ke sana sama anak-anak kos juga. Gue ajak main ke sana, explore lebih banyak lagi tempat di sana, destinasi wisata yang keren-keren. Kalau anak-anak kos diajak ke sana udah pasti betah. Mungkin mau pindah KTP sana kali ya anak-anak tuh, karena bosen di Jakarta kerja mulu. Iya, jadi udah cukup gitu aja dari gua. Kalau pengen lebih jelasnya lagi lu harus berangkat ke sana. Jangan lupa ajak-ajak gue ya. Satu lagi. Oh ya nih, buat temen-temen yang cuma nonton doang belum subscribe, tolonglah di subscribe. Kita juga butuh lebih banyak jalan-jalan lagi, butuh banyak support dari kalian. Jadi jangan lupa subscribe, share juga, komen juga. Di channel Kita Orang Senang itu nggak cuma explore tempat-tempat wisata alam ya. Di situ juga ada konten musik, ada podcast juga, terus ada explore Jakarta juga, ada juga media kos itu. Jadi media kos itu kreativitas anak-anak kos, dari mulai photoshoot, video shoot, desain juga bisa, desain logo dan lain-lain. Jadi lo bisa follow juga Instagramnya @kitaorangsenang, jangan lupa di follow. Kalau kalian mau jalan-jalan bareng juga bisa DM langsung, lah di situ. Jadi kita jalan bareng biar tahu gimana enaknya jalan-jalan. Oke, cukup sekian dari gua Adipati Dolken. Sampai bertemu di trip selanjutnya.